Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu? Lama kita tidak bersua. Kali ini kita akan membahas satu topik atau materi, yaitu bagaimana kita cara mendiagnosa anak yang sedang mengidap tuberkulosis dengan menggunakan scoring TB. Seperti biasa nih, sebelum kita mencoba perhatikannya, saya ingin mengucapkan terima kasih selalu kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin saja pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-temannya. Mana tahu ada banyak orang yang sedang membutuhkan informasi ini. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, tuberkulosis adalah infeksi oleh karena kuman atau bakteri yang dinamakan dengan Mycobacterium tuberculosa. Nah, ketika seorang anak terkena kuman ini dan sistem imunnya tidak kuat untuk menghadapinya, maka seorang anak bisa terinfeksi TBC dan sekaligus nanti berakibat pada pengidap penyakit TBC. Tetapi Bapak Ibu semuanya, pada bayi dan anak, ya khususnya pada anak-anak di bawah usia 5 tahun, itu sangat sulit untuk mendiagnosa atau mengatakan seorang anak TBC berdasarkan diagnosa seperti orang dewasa. Dimana kalau dewasa itu kan pemeriksaan utamanya adalah dengan pemeriksaan sputum atau riak. Sedangkan pada bayi atau anak di bawah usia 5 tahun ini sangat sulit untuk menyuruh mereka mengeluarkan riaknya. Di samping juga memang sebagian besar anak-anak TBC itu diagnosanya atau gejalanya itu bukanlah batuk. Nah sekarang bagaimana sih kita untuk mendiagnosa seorang anak itu apakah dia terinfeksi atau penyakit TBC atau tidak? Tentu ada panduan, yaitu panduannya masih menggunakan yang namanya scoring TB. Scoring TB ini merupakan rangkaian dari banyak parameter yang nanti ada poin-poinnya. Poin-poinnya ini nanti akan dijumlah. Jika skornya itu lebih atau sama dengan 6, itu bisa dikatakan anak ini sedang sakit TBC. Sedangkan jika di bawahnya itu bukanlah terkena atau sakit TBC. Nah sekarang, apa saja sih yang termasuk pada scoring TB ini? Yuk kita lihat pada layar berikut ya. Jadi ini yang namanya scoring TB. Nah scoring TB ini ada banyak parameternya. Nanti setiap parameternya ini akan diberi skor 0, 1, 2, 3. Yuk kita lihat satu persatu parameternya. Yang pertama adalah apakah seorang anak itu kontak erat dengan seseorang pengidap TBC. Nah ini khususnya adalah pengidap TBC dewasa. Yang dimaksud dengan kontak TB ini atau kontak erat ini adalah seseorang yang mungkin itu dekat dengan dia atau memiliki keterpaparan hampir tiap hari. Misalnya gurunya, pengasuhnya, orang tuanya, atau tetangganya yang dekat. Itu terpaparnya erat dan hampir tiap hari. Apabila tidak jelas, maka diberi skor 0. Sedangkan kalau misalnya ada laporan, misalnya keluarga, tetangga, guru, pengasuh, dan sebagainya ini, tapi tidak dilakukan pemeriksaan BTA atau sputum atau riak, ini diberi skor 2. Contoh misalnya, ada seorang anak itu kontak erat dengan orang dewasa, misal tetangganya ya sering bermain di sana, tapi tetangga ini katakan sakit TB, ya sakit TBC, tapi tidak dilakukan pemeriksaan sputum atau riak, maka diberi skor 2. Sedangkan apabila ada laporan kontak erat dan si kontak erat ini sakit TBC serta melalui serangkaian pemeriksaan yang dinamakan BTA atau sputum atau riak, maka diberi skor 3. Nah ini parameter yang pertama. Parameter yang kedua adalah uji tuberkulin. Uji tuberkulin itu adalah mantuk tes. Nanti akan kita paparkan pada materi yang berikutnya apa sih tentang tuberkulin tes ini atau tes mantuk ini. Apabila skor hasil uji tuberkulin ini negatif, itu bisa diberikan skor 0. Sedangkan jika dia positif itu artinya dia menghasilkan yang dinamakan diameter durasinya lebih dari 10 mm atau 1 cm, maka diberi skor 3. Bapak Ibu semuanya, dua parameter ini paling menentukan dalam scoring TB karena ada skor 3-nya. Jika dua parameter ini terpenuhi, tentu
itu sudah menghasilkan angka 6. Artinya anak ini sudah dapat dikatakan sakit TB atau sakit TBC. Parameter yang berikutnya adalah berat badan atau gizi badan, di mana jika berat badan dibandingkan tinggi badannya kurang dari 90 persentil atau berat badannya per umurnya kurang dari 80 persentil ya, itu diberi skor 1, sedangkan kalau dia klinis gizi buruk diberi skor 2. Parameter berikutnya adalah demam yang tidak diketahui. Jika ada demam pada anak lebih dari 2 minggu, maka diberikan skor 1 saja. Demikian juga dengan parameter berikutnya, yaitu batuk kronis dan juga parameter pembesaran kelenjar limfe coli ya. Ada kelenjar di sini yang besar atau di aksila ketiak maupun di lipatan paha atau inguinal. Jika ada, maka skornya 1. Adanya pembukaan tulang atau sendi di panggul juga diberi skor 1, dan foto ronsen yang sugestif TB atau kelainan pada foto ronsen selain TB miliar itu diberi skor 1 juga. Nah, jadi parameter lain di luar parameter kontak erat dan uji tuber kulit ini, kalaupun dia ada, skornya masing-masing 1. Nanti semuanya akan dijumlah. Berapa jumlahnya? Sekali lagi, jika skornya lebih sama dengan 6, maka dapat dikatakan anak sedang sakit TBC. Sedangkan jika skornya di bawahnya, ini dikatakan tidak sakit TBC. Demikian. Mudah-mudahan teman-teman semua mencoba untuk mereviewnya, mencobanya, atau jika anak kita ada gejala-gejala yang mirip, coba lakukan scoring ini tentu dengan konsultasi ke dokter. Jika Anda kebetulan dokter atau tenaga kesehatannya, boleh sering-sering digunakan scoring TB ini. Demikian, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, dadah!